Gue BK waktu itu cuman buat nggak tahu dia kayak lagi. Gue curiga deh, gue eksperimen. Hah? Kenapa? Enggak nih guru eksperimen medis ke gue jangan-jangan. Hah? Nah, daripada ngomongin cara bayar pajak ya, yang harusnya diajarin itu menurut gue juga tentang pajak itu apa. Iya. Banyak anak sekarang itu yang statementnya bilang, gue kan nggak bayar pajak, nggak ngaruh. Lu bayar pajak anjir. Gimana cara mengatur emosi kita? Oh, ini bagus nih. Oh iya. Kalau di Montessori diajarin Fer. Kalau di sekolah saya tidak ya. Kalau di sekolah saya dibilang Eno. Selamat datang di Rapat OSIS, di mana kami rapat tapi kami bukan OSIS. Let's go. Yuk. Yeay, jadi Kali ini apa, San? Hah? Kali ini ngapain? Kali ini kita akan ngomongin sesuatu hal yang kita tahu tapi bukan dari sekolah, yaitu adalah bukan kegiatan dewasa sih. Kegiatan dewasa sounds Sex. wrong. No. Apa? Actually itu juga gak diajarin di sekolah sih. iya, tapi kan Basically hal-hal baru yang kita harusnya diajarin di sekolah tapi kita nggak dapat di sekolah. Oke. emang harusnya diajarin di sekolah. Iya dong. Yo. Apa menurut lo? Kebetulan kan gue bahas ini di stream kemarin ya. Oh, oke. Nah itu tuh gue bilang bikin KTP itu gue baru tahu pas gue udah gede. Iya. Oh, iya. Tapi ternyata beberapa sekolah itu bikinin KTP. Hah? Oh iya. Iya. Oh. Jadi hampir mayoritas penonton gue bilang lah itu kan dibikinin sama sekolah kak. Lah, gitu. kita Terus mandiri. gua baru tahu, iya. Nggak mungkin. Jadi kayak mereka tuh bikinnya pas umur 16 tahun. 17. Pas 17 tahun itu baru Tinggal dikasih. ngambil. Oh. Nah, gue baru Baik tahu ya. tuh. Gua baru Baik tahu, ya. tahu. Baik ya kalau gue Iya. kagak. Tapi ada banyak orang yang ngomong kayak gitu. Iya banyak. Justru mereka kaget karena gue bikin sendiri, ngurus sendiri. Oh, damn. damn, Nah, itu juga damn. kebalikannya, kita yang kaget. Iya. Mereka dibikinin. Zaman lu gimana lo? Kenapa? Zaman lu. Iya, Ya siapa tahu kan. zamannya dia Beda ya. Gimana? Gue bikin KTP pas umur gue kayak udah 18 dah. Hah? Kenapa? Lama amat. Apa baru ngeh bahwa KTP itu Oh, penting. gue belum Penting itu. belum punya KTP gitu. belum punya KTP, ternyata mesti punya KTP. Karena kan nggak, ya lu 17 tahun hidup nggak pakai KTP ya. Bodoh amat. Bukan bodo amat, maksudnya Enggak ngeh. nggak gue Iya mesti punya sih. KTP. Wah, gue nggak tahu ya, lu pada bikin KTP gimana, tapi kalau gue bikin KTP pertama adalah gue izin ke RT, Pak RT. Ribet amat. Hah? Kan emang gitu anjir? Enggak, anjir. Enggak. Oke, coba ya Oke. kasih gue ya. Kasih dulu. Kita ke RT, terus tuh gue Pak RT, udah gitu kan gue tidak tahu RT-nya yang mana Iya. pada saat itu. Gue ingat RT yang sebelum dia, tapi kan RT ganti. Ya gue nggak tahu. Jadi gue cairannya tetangga, Bu ini RT-nya di mana ya? Udah ganti ya gitu. Terus gue ke Pak RT-nya apa gue ingat banget tuh Pak RT masih sarungan pagi-pagi gitu. Iya. Gue ketok. Parah ganggu. Ya kan tugas dia sebagai RT. Yes, iya. Betul. Terus kasih surat ini kamu bawa, kamu tanda tangan, saya tanda tangan di sini. Gue pikir langsung tuh ke kelurahan, ternyata enggak. Gue ke RW dulu. Oh. Ribet banget ya. Iya, rempong. Nggak ngerti gue, tapi seingat gue gitu, gue RT, RW. Abis itu baru, abis ke RW tuh. Nah RW tuh kebetulan ada, gue lupa, intinya tuh adalah dia pengurus RT yang emang mau ke RW. Saya ngumpulin banyak kertas, nih kamu kumpul sini aja, biar sekalian. Terus besok dikasihin, tapi kamu ke kelurahannya sendiri. Udah kalau nggak salah ke kelurahan, terus nah di kelurahan tuh kayak ngasih doang udah. Abis itu tinggal ntar katanya dikabarin kalau udah jadi. Lah kan zaman dahulu gue gak punya handphone, dikabarin. Dikabarin mana? By pos. Ternyata Burung. kamu balik lagi nanti seminggu lah gitu. Ya. Nah pas seminggu gue katanya belum kelar gitu. Oh, iya sih emang iya, biasa begitu ya. Sampai akhirnya gue lupa. Oh. Oh iya, punya gue ada KTP. KTP. Gue lupa harus ngambil KTP. Yang ngambilin nyokap gue kayak mungkin ditegur ya sama warga. Katanya KTP-nya si Eno udah ada enggak, nih. gue mau dipanggil Eno. Ada lah. Ini ada ya Eno nih gitu loh. Udah ada baru ambil. Oh. Terus salah. Salah. Namanya typo. Oh. Kan nama nggak boleh typo terus kan. kalau gitu lu balikin dong ke kelurahan. Nggak ngerti. Jadi gue pakai terus tuh nama. Sampai sekarang. Nah, wah ini kalau mau diceritain panjang nih. Akhirnya gue ribet tuh. Ternyata pada saat gue mau lulus kuliah, nama gue beda-beda. Gak boleh. Oh. Kamu urus dulu nih. Wah itu ribet banget tuh. Gue ke dinas sosial. Lumayan ya. Oh sama satu lagi tanda tangan. Gue nggak ngerti cara tanda tangan gue dulu bocah gimana. Kan kagak paham gitu maksudnya. Iya sih. Ya, mampus lu. Kenapa? Lu kenapa? Tanda tangan gak boleh beda. Gak boleh beda. Gak boleh sama yang di KTP. Lu mesti lihat muka dia tadi pas gue ini langsung. Karena gue sama kayak lu kejadiannya. Tanda tangan gue beda. Tanda tangan gue bentuknya akan sama. Gak boleh.
Tapi sedikit-sedikit beda gitu loh. Nggak boleh. Nggak boleh, harus sama kan. Iya. Nah, itu tanda tangan gue ketemunya pas di bank. Maaf mas, tanda tangannya nggak sama. Shit, man. Gua sampai ke dinas sosial, ingat banget gue buat memperbaiki itu nama gue perbaikin sekalian update apa status sama Iya, waktu era gua ketahuan buat tuanya ya, KTP itu masih belum seumur hidup. Oh. Jadi sekalian tuh gue dapet yang tantangannya seumur hidup. Wah itu zaman gue ketahuan banget dah umur gue dah tuh. Pokoknya baru gue dapet yang seumur hidup tuh sekalian update. Benerin tanda tangan, benerin ini konfirmasi. Itu pun itu ngulang loh sebelum ke dinas sebelum ke dinas itu gue mesti ke kakak RT lagi segala macem muter. Hati-hati Sesan. Ya, semoga aja. Gak lu mesti tangkap muka dia tadi pas gue bilang tanda tangan beda kenapa sih? Cemas dah lu. Cemas, karena tanda tangan gua di KTP kecil, agak kecil banget. Enggak, kalau masalah gede kecil mah nggak masalah. Ntar beda ada pokoknya, kalau beda udah kacau lah gitu. Iya. Ya udah. Kalau gede kecil atau kurang miring dikit mah enggak. Apa-apa. Kalau lu bener-bener nggak bisa bikin mirip, misalnya dibandingin sama mata gitu kayak beda banget gitu. Ya, Itu ya. akan jadi bermasalah sih. Iya. Masalah ya. Ya udahlah. Oh ini apa sama apa sih hati-hati KTP jangan sampai ngeletek. Oh, Oh, ya gua lagi mau itu. Ya. Langsung pusing. mengingat. Pusing. Kan gue apa ya? KTP lu, Kan gua. berarti KTP lu berarti masih yang di plastik, apa sih? namanya? Enggak. Udah. Dulu yang plastik. Iya, yang plastik kan. Sekarang udah yang kartu. kan. Enggak, tapi dulu ini apa temen gue kartunya ngeletek. Terus nggak bisa Oh, ya? patah. Enggak ngeletek. Copot. Coplok. Tahu udah sekarang masih Dulu KTP bokap gue tadinya kayak gitu. iya kan ngeletek. Karena mungkin KTP tua ya. Iya, iya, Jadi benar. fotonya udah gak jelas. Iya, nggak boleh tuh, mesti- Nah ternyata harus di print ulang yang versi baru sekarang. Jangan sampai ngeletek lah pokoknya. Karena foto lu jadi gak bisa ke recognize kan. Oh iya. Sama data-datanya kan jadi samar-samar. Iya, tapi ribet juga ya ngedengar ini. Tadi Iya. emang kalau lu gimana? Kalau gue ya tinggal di web aja, tinggal masukin data-data. Nggak ada web Nggak ada zaman web. Ada. Ada zaman sekarang. Zaman sekarang, Bro. Zaman sekarang, Bro. Gue dulu masih ngerasain Sama tuh ini ke ya, yang RT, ke RW RW, gitu-gitu, iya kan? Kalau gua biasanya di web login terus baru datengin dulu ke ngambil kakak. Lalu jalan deh ke kelurahan, terus langsung tanda tangan, foto, abis itu minggu depannya. Kita gak ada web-weban no. Iya. Gue Nggak ada web bener-bener gua. Nggak ada. bener-bener gue buka web, terus habis itu datang ke adalah tempat itu, terus habis itu udah tinggal nunggu besok foto ya, udah jadi. Gue langsung foto tanda tangan, cabut, besoknya langsung ngambil shoot. Iya, ribet banget iya, ribet anjir. banget. Enak sih, Untungnya udah kita enak. sudah teknologi Iya, ya. untungnya kita Gen Z. Teknologi ya, terima kasih. Di zaman kita mah gak ada ya. Tapi itu berarti gue ngerasain sih teman-teman yang KTP-nya nggak dibikinin sekolah. Tapi gue setuju KTP itu harusnya dibikinin sekolah. Iya. Maksud gue kan sih. udah hampir nggak gap umurnya nggak jauh-jauh ya segala macem. Gue rasa emang udah harus ada integrasi ya. Ini saran nih ya buat dinas pendidikan. Iya. Harusnya ada integrasi bahwa anak muda itu di umur 16-nya 16 menuju. udah udah dibantuin sama sekolah. Maksudnya diajarin juga gitu loh kayak cara-cara segala macamnya gimana bernegara. Itu kan urusan bernegara tuh. Iya. Itu bukan cuma KTP menurut gue, SIM. Iya, bener-bener. Terus kartu keluarga. Iya. Terus apalagi NPWP. Iya, Kan buat negara juga tuh pajak masuk ya kan? Iya. Sama terakhir menurut gue krusial juga dan menurut gue, tapi ini opsional menurut gue opsional. Tapi kalau misalnya bisa disiapkan sama sekolahan dan kerjasama sama dinas-dinas terkait, paspor. Oh iya, Tapi paspor. asuransi juga sih. Ya, wah kalau asuransi susah. Kalau karena kan asuransi swasta. gak bisa. Oh, nggak bisa ya? Itu Swasta. Iya. Kecuali BPJS. Iya. Kalau Kalau BPJS kan- asuransi lebih ke itu balik ke tanggung jawab keluarga sih. Iya sih. itu agak beda sih. Iya. Berarti- Tapi BPJS gitu-gitu juga balik ke keluarga sih. Soalnya kan ada bulanan yang harus dibayar gitu-gitu. Nah itu gue kan. gak ngerti tuh sempet di apa gue nggak ngedaftar gitu tapi nyokap gue yang ngurus. Ya, kebetulan juga kalau itu Kalau- bokap Iya gue sih, ngurus. sama Kalau sih. diurus sendiri gue pasti bingung sih, mesti ngulang lagi Iya tuh gue kan? riset lagi tuh. Iya. Apalagi yang tidak diajarkan di sekolah. Fer? Ini sih, kalau gue sih yang kemarin sempat kita bahas tuh, nabung. Oh, Iya nggak sih? Oh iya, Financial. maksudnya investasi Financial. dasar ya. Iya, kayak Iya, nabung yang benar tuh gimana gitu. Di Bener-bener. bank apalagi kan. Iya. Karena kalau di sekolah kan biasanya dibilangnya nabung. Iya, nabung doang. Nabung apa nih di mana Iya, nih? nabung Iya. nabung pangkal kaya. Atau enggak Iya. yang kayak tau gak sih kalian yang di sekolah tuh pakai buku terus dicatat Oh. nanti dikumpulin. Buku kas, Kas. gitu. Iya. Oh. Tapi bukan kas, buku tabungan. Iya Gua dulu ada. tuh. Dulu ada waktu gue juga dulu tapi Iya kayak kan? kayak kalau gue sih nggak works ya kayak orang-orang pada cuek gitu. Oh, kalau gue kayak semuanya tuh wajib nabung. Jadi nanti dikumpulin per berapa dapat berapa gitu. Oh.
Waktu dulu sih kisah-kisahnya wajakin dibawa kabur ya. Banyak. Waduh, kalau itu mah. waduh, Kan waduh. enggak kan kisah-kisahnya banyak tapi nggak semua. Iya, oknum. Gitu oknum. Tapi kalau nabung gue nggak setuju. Kenapa? Kenapa? Karena tiap orang punya kemampuan finansial yang beda. Iya sih. Tapi seenggaknya Tapi dikasih kan, tahu dasarnya nggak sih? diajarin. Setuju dasarnya, tapi kalau misalnya apa dipaksa nabung gitu menurut gue susah. Nah, Ya. itu yang kalau pengenalan kayak yang waktu itu podcast lu pernah bilang, Apa? yang kayak nabung tuh sebenarnya ada di sini gitu kan, yang bisa dapat bunga apa segala macam. Nah, kan. iya itu tuh. Nah, itu menurut gua harusnya Diajarin, iya. Cuma kalau yang harus kumpulin di buku itu menurut gue agak memaksa tuh. Iya, jangan. Karena Itu kan di beberapa aja. Karena nggak semua orang bisa menyisihkan uang. Iya sih, benar sih. Itu malah jatuhnya jadi kewajiban kan, kayak wajib Iya. nabung gitu. Iya sih. Jadinya memang kewajiban dan nggak semua orang bisa nabung juga kan. Lu di sekolah ada sumbangan wajib gak sih? Oh, gua nggak ada sumbangan wajib tapi ada tiap Jumat itu setiap ada sumbangan. Enggak, sumbangan wajib gak ada? Nggak ada. Lu ada? Gue nggak ada. Lu ada? Nggak Sumbangan inget. wajib. Nah itu ada tuh, kalau lu pasti teman-teman pasti pernah denger ya sumbangan wajib. Menurut gua itu mencemar nama baik pendidikan. Karena secara kata-kata aja udah gak make sense. Iya, sumbangan Sumbangan kok wajib. wajib. Sumbangan wajib. Iya. Sumbangan kok wajib? Kalau wajib namanya iuran bukan sumbangan. Tapi di sekolah anak-anak, ya ini pengalaman gue ya, mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama, tiba-tiba mendapatkan sebuah termin yang harusnya secara dunia pendidikan tuh dimarahin yang bikin istilah gitu loh, sumbangan kok wajib gitu loh. Iya sih. Ya sumbangan gitu loh. Terus Sukarela kan harusnya. terus Iya, ditagihin mulu. Gue ada tuh sumbangan wajib tuh, ada oknum lah yang suka kayak gitu. Terus gue nggak pernah. Tidak wajib. Terus gue nggak bayar kan, karena kayak ya kan sumbangan gitu. Terus tiba-tiba diledekin gue di sekolah. Oh, kamu jadi yang penerima sumbangan ya gitu. Lah, ya udah sih nggak apa-apa ya dapet duit. Suwe. Kenapa diwein? Apalagi yang nggak Apalagi diajarin? ya, Ini gua sih, apalagi San. ada nggak lo? Iya, lu dulu. Ya, lu Paling ya dulu. itu berhubungan lagi sama KTP dan lain-lain. Membeli sesuatu kalau gua. Hah? Kedatang ke sesuatu nih ke tempat yang nggak tahu nih lu begini deh cara mesen di restoran. Itu Iya. bukannya itu mandiri Itu aja gua ya? malah gue menurut gue harusnya dulu kasih tahu cara buat approach masuk dan lain-lain biar lu nggak malu dan lain-lain. Ke tata krama. Tata krama sih, maksudnya kayak lu masuk terus harus kemana-mana itu masuk gak sih? Karena menurut gue lumayan takut untuk ke sebuah tempat Oh iya yang gue belum tahu ini gimana ya gue gimana ya mesennya? Takut salah ya? takut salah dan Ya, lain-lain. nanya aja sama staffnya. Itu dia. Gue Enggak sih, maunya sih San. udah dididik dari Enggak sih, ini. San. Enggak ya? Boleh ya? Tapi ini menarik. Karena gini, mungkin karena gue merasakan pengalaman sekolah yang berbeda ya. Waktu gue sekolah dan Iya. saat gue ngajar kan. Iya. Di Montessori itu ketika anak-anak mau pergi kemana-mana, itu guru itu harus udah riset dulu. Jadi kayak tempatnya itu kayak gimana, kita print fotonya, terus kita kasih tau ke anak-anak nanti tempatnya kayak gini, terus nanti kalian jalan lewat sini, terus kayak apa kegiatannya. Jadi kayak semua udah dikasih tahu. Siapkan, kasih tahu. Udah di sounding 2 minggu sebelum pergi. Dan itu selalu itu ke anak-anak. Jadi pas nyampe di tempat, anak itu tahu harus Tahu ngapain. harus ngapain iya, kan? iya. Nggak awkward. Ngapain Iya, ya? dan itu diterapkan selalu di semua tingkat pendidikan, mau di TK, SD, SMP, SMA. Jadi kayak selalu ada apa sih namanya kayak Briefnya. sounding briefnya Briefing, dulu. iya. Makanya ini menarik sih menurut gua. Nah, tapi Boleh menurut sih. lu, gue gak tahu ya ini apa namanya? Gua yang emang social awkward aja atau gimana? Tapi selama gue di sekolah, gue malah takut untuk bertanya ke seseorang. Ngerti gak lo? Kayak gue takut nanya ke orang. Kok ironi sesuatu. lu sekarang banyak nanya, Chan. Iya itu dia. Nanya ke stranger ya. Kayak aduh mas apa ini lewat mana ya? Mas ini cara pesannya iya, gimana iya. ya? Dan Malu lain-lain. ya? Malu. Iya sih bener sih. Karena gua di juga. sekolah gue juga nggak tahu, gue malah takut untuk bertanya ke gue malahan daripada pengen bertanya. Kalau misalnya kita nanya, takutnya ya lu nggak dengerin gue ya. Lo, gitu. Berarti lo ada pengalaman tidak mengenakan. Iya, berarti pernah digituin. Ya mungkin ya, mungkin kayak gitu Sama ya. gua berarti tuh. Ya bisa. Gara-gara Eno berarti trauma. Ya, sekolah udah gue yang ngajar. Iya. Itu jadi ya hal tersebut dan belajar untuk tidak takut bertanya sih. Tapi kayak kalau tidak takut bertanya, kayak udah di sekolah udah diajarin deh, ya nggak sih? Lebih Iya enggak, sih. ini berarti lu ngomonginnya bukan masalah diajarin di sekolah apa enggak, tapi pengajarannya. Berarti ada staff Ada- atau guru atau teman yang membuat lu trauma untuk nanya. Nanya. Karena pas lu nanya lu malah di door. Iya.
Oke. Atau mungkin karena lu ngeliat pengalaman orang juga bisa jadi. Iya. Jadi atau enggak ya sugesti aja di otak. Aduh anjay kalau gue nanya, gue gak ngerti lagi. Tapi kalau gue nanya ketahuan nih gue tidur tadi gitu. Nah, itu berarti salah siapa tuh? Salah Iya. gue. Salah gue, tapi kan Orang takut. di kelas tidur terus tanya, kok kamu gak dengerin? Saya tidur. Nah, itu salah saya tidur. Lah, ya udah kan. Ya udah kan gue yang penting mau bertanya gitu. Kalau Iya, ada lagi iya, nggak yang lebih iya. bagus? Ada nih. Apa? Apa tuh? Bikin CV atau wawancara kerja. Oh, Kan CV. gak pernah diajarin gak sih? Iya. Jadi bingung mau ngapain. Nah kalau CV kasusnya beda di gua. Apa? Gua bikin iya? CV. Wawancara juga kayaknya bikin juga diajarin tapi nggak begitu detail banget. Kalau CV di ajarinnya tuh bikin desain, bukan CV formal yang foto, deskripsi dan lain-lain. Tapi foto, deskripsi tapi ada desain-desainnya lain, dan lain-lain bagus-bagus sih. Sama, aku juga pernah bikin CV, ya. tapi udah nggak masuk akal. Karena? CV yang format jadul itu udah nggak Oh iya. nggak kepake di sini, nggak update. Kalau gue biasanya ini sih, kemarin kan pas, jadi kalau di sekolah gue, Iya. itu pas kita kelas 12, kita tuh selalu punya sesi bimbingan konseling sama guru BK kan. Oh, Jadi kayak enak banget. Sekolah orang kaya sih emang sih. Seriusan. ada. Jadi kayak kita tuh dipanggil satu-satu, terus ditanya kayak kamu mau kuliah di mana. Oh, kayak di film-film Jepang gitu Iya ya. film-film Korea. kayak di Pesona 5 Iya. Tuh, anjing di gua bener. gak ada ya. Terus nanti kalau misalkan mau kuliah di, misalkan kita mau di UI ambil apa, misalkan kayak biologi gitu. Emang kamu prospek kerjanya mau jadi apa? Jadi kayak dibantu diarahin gitu kan. Nah, terus kalian di guide buat dikasih gambaran lah, ntar kalau mau ngisi CV tuh kayak gini kayak ya nggak dijelasin secara detail tapi dikenalkan. Oh, di gua gak sih? Iya di gua enggak. Pelit ilmu anjir. Emang nggak dapet bimbingan konseling sebelum lulus? Enggak, adanya Anjir, emang nggak dapet? ada anjir. Bimbingan Nih, konseling, BK-nya ada, tapi penyuluhannya nggak ada. Gak ada. Kalau ya. Menyita lipstik gitu ya, menyita lipstik tuh segala Anjir, macam. gue BK waktu itu cuman buat nggak tahu dia kayak lagi gue curiga deh, gue eksperimen. Hah? Kenapa? Karena Dia guru BK. Iya, enggak maksudnya enggak nih guru eksperimen medis ke gue jangan-jangan. Hah? Jadi waktu di BK pertama kali gue kenal namanya BP, bukan BK. oh, Gue nggak tahu itu masih mahasiswa apa enggak. Tapi gue disuruh panggil, Eno dipanggil ibu guru BP, terus gue masuk ruangan BP kan. Gue nggak ngerti ruangan BP tuh apa segala macam. Terus tiba-tiba tuh gue jadi inget trigger gitu. Dia pernah kayak bikin tulisan, Eno kamu tuh diomongin ini sama banyak orang gitu kayak. Gue tiba-tiba dia kayak Tiba-tiba dia- menghakimi Iya, gitu ini ya? gue baru inget kayak dia kayak Eno ini, Eno jelek, Eno berisik gitu. Kamu gimana pandangan kamu? Tiba-tiba. Iya kayak apa jangan-jangan gue subjek penelitian dia waktu itu ya? Iya, dia mau melihat Deng, psikologi lu, iya. bagaimana lu bereaksi, apakah Psikis lu aja. iya anjir. apakah lu akan mencari orang yang menulis itu atau lu gimana? Dia tuh mau tahu. Tindakan apa ya yang dilakukan Iya, gitu. dia mau tahu psikologi orang-orang yang ada di sekolah itu. Enggak, sumpah. Ambil contohnya Iya. lu. Enggak, tapi maksud gue langsung nge-recall kayak baru sadar, iya anjing gue tes subjek anjir. Iya. Nggak, itu ilegal dong, maksudnya kan dia kan harusnya. Iya nggak boleh. Nggak boleh lah. Kan harusnya Boleh. pakai ini dulu konten. Well, gue nggak tahu ya. surat. Gue nggak tahu apa yang dia Lakukan. coba lakukan ke gue. ya. Tapi gue ingetnya dia intinya adalah ngasih tahu kalau lu tuh dikatain di belakang sama orang-orang, kamu berisik, Eno jelek, aku nggak mau deket Eno gitu kayak. Gue masih SD, Anjing. SD kelas 5 atau 6. Takutnya. Iya. Gue nahan nangis, gue ingat gue nahan nangis. Terus pas balik dari itu baru nangis. Terus habis itu baru masuk kelas. Yo. Kok Damn. bisa? Kayak gitu waktu SMP persis. Oh iya? Eksperimennya kayak satu kelas Hah? disuruh nulis 3 nama orang yang paling dibenci di kelas. Anjing. Ini kenapa begitu? Dan namaku paling banyak. Iya ya, apa sebelumnya ada itu juga ya gue lupa deh. Gue nggak ada sih kayak gitu-gitu. Sampai sekarang dan karena itu akhirnya aku bener-bener dijauhin sama satu kelas. Kan dipanggil kan, soalnya jadi lu dipanggil abis itu kan. Maksudnya jadi tahu dong jawabannya. Harusnya kan gue nggak tahu ilmu psikologi gimana ya, Cak. Kan kalau kayak gitu logikanya orang-orang jadi tahu dong yang paling mereka dibenci di kelas siapa. Tadinya mungkin nggak tahu. Orang yang tadinya nggak benci tapi karena lihat banyak yang benci jadi Karena Dibenci. iya, karena FOMO. dia spoiling kan. Iya. Apalagi lu dipanggil abis itu kan. iya. Padahal bencinya tuh kalau jadi pas waktu terakhir kali SMA, Hai. pas habis kuliah itu udah lulus reuni kan anak-anak SMP. Hmm. Sebenarnya mereka nggak ada yang benci sama aku,
mereka tuh bencinya karena hal sepele, kayak nggak sukanya misalnya Akil kalau piket cuma ngerjain Papan tulis. misalnya kayak gitu. Atau Akil kalau nyimpan sapu kebalik. Akil pernah ngolok kelas gua tapi waktu kelas 6 SD aneh-aneh kayak gitu. Shit. Sepele ya. Sampai sekarang gimana situasinya tuh kan? Gue jadi kayak callback gara-gara kali ngomongin BP sampai soalnya. Itu tes subjek supaya ngelihat apakah Nggak, kok dia juga sama kayak gue? Iya, sama. Nggak, ini coba teman-teman komen nih yang Nah. psikolog atau guru BP nih. Kalau Masalahnya cuma di kelasku doang. eksperimen. Jadi fix. kelasnya Akil itu buat eksperimen psikologi anak-anak SMP itu bakal bias nggak untuk ngelihat sebuah voting? Enggak, tapi kalau Apakah dia Enggak, seorang enggak. best friend akan jauh dengan temannya cuman gara-gara ngeliat banyak orang yang Membenci dia. Iya. Makanya gua Iya. enggak, tapi kalaupun memang mau kayak gitu harus ada konsennya Sa. Iya kan? Iya. Nggak boleh kan? Nggak Karena boleh. Tapi kalau izin. misalnya Dan enggak- itu bukan untuk publikasi Iya. pertama. Dan kalau misalnya itu nggak Dan gua rasa variabelnya nggak kayak gitu harusnya. betul. Tapi kalau misalnya itu nggak konsen, itu konsen, semua orang tahu kalau itu adalah stage gitu loh. ngerti Mana? nggak? Enggak lah. Nggak boleh sih kalau kayak Nggak gitu. boleh kayak gitu. Nggak boleh ya? Sa. Ya, Itu nggak damn. boleh. Ya. Ya, masa kita mengajarkan untuk membenci Bahkan satu kalaupun orang? stage itu udah konsen. Iya lah, pasti dong. Enggak, maksudnya ada yang nggak dikasih tahu, tapi kayak ada konsennya gitu loh. Kayak ini kamu lagi jadi subjek penelitian, cuman kita nggak kasih tahu penelitiannya apa. Oh iya, Iya. bisa sih itu. Kasarnya gitu, kasarnya. Biasanya kondisinya tuh nggak terlalu dikasih tau secara gamblang gitu loh. Karena kan hasilnya kan harus biasa objektif. Biar objektif. Iya benar sih, benar. Jadi nggak boleh. Makanya gue bingung nih, jadi melenceng kita itu. Karena gue bener-bener ke-trigger tadi. Tadi kayak gue waktu BP nggak gitu deh gitu loh. Guru BP SMA gue baik. Iya. Iya, Jadi tergantung. kalau guru BP SMA gue waktu itu guru BP yang satu jahat banget. Gue lagi main Yu-Gi-Oh disita. Oh iya Tapi itu. guru BK tuh memang ini. Iya anjir. Emang ada dua. Iya ada dua. Bener. Nih, Yang nih. satu baik banget, satu Galak banget tuh. galak banget. Sumpah ini Yu-Gi-Oh gue kalau bukan karena guru BP itu hilang semua nih. Tapi emang iya anjir, gue juga cuma main Uno doang tuh. Disita anjir. Diambil. Gue lagi main Yu-Gi-Oh, diaduin sama orang yang gak suka. Nah itulah gue makanya benci sama orang yang tiba-tiba bibuk COVID nih. Ya. Mereka tuh lu- yang ngadu itu tuh ini yang gak suka Yang nggak suka sama main, hobi iya, ibu hobi-hobi, gue. iya. Gue lagi main, tau-tau didatengin, terus dimarahin, disumpulin semua kartunya gitu kan. Dimarahin. Terus tiba-tiba semua kartunya tuh dikasih ke ini siapa? Ke mana? Ke orang-orang. Orang-orang. Ke BK. dimasukin ke loker. Oh. Terus si guru BP satunya kayak, yaudah kalian sini dulu gitu kan. Terus marah-marahin. Kamu main apa no? Main kartu bu? Judi bukan bu. Ibu lihat aja. Judi bukan. Bilang kartun bu. Untung gue kasih kartu-kartu gue yang kartun kan bentukannya gitu. Untung gak ada yang seksi-seksi cewek Iya. gitu. Bahaya. Walaupun ada ya. Ada lah Ada Yu-Gi-Oh lah, banyak banget. Tapi yaudah terus katanya, yaudah kamu jangan gitu lagi ya no. Makasih banyak bu. Salim gitu langsung. Ada lagi gak lo yang lain? Ada lagi nggak? Iya coba. Paling bayar pajak sih. Iya. Bayar pajak nih. Bayar listrik tuh. Kalau bayar listrik, Kalau bayar gua tahu. listrik, kebetulan gue pakai token jadi Iya. Tinggal ngisi doang kan. Ya, kalau- Nanti itu. Iya, belinya pun banyak di Iya. di mana-mana. Kalau bayar listrik, rumah gua itu sempat masih pakai listrik bulanan kan, jadi gua ngerti cara bayarnya. Wih, jago. Oh, Tinggal jago. transfer aja, nanti ada kodenya. Yang paling lebih urgent ya bayar pajak sih. Ya, Iya, bayar iya, pajak iya. nih. Gua belum tahu nih caranya. Tapi gue bangga sama guru yang bisa ngejelasin Cortex ke anak SMA. Ada kah? Ya, ada aplikasi namanya Cortex. Enggak, maksudnya ada gurunya yang bisa ngajarin. Nggak tahu. Nah. Makanya gue bilang kalau mau diajarin masalah pajak ya gue seru juga tuh guru ngajarin Cortex, bayar Cortex. Sepintar apa ya? Iya keren banget sih kata Keren gue. sih, keren. Terus Tapi untung kita punya Respect. di pengurus pajak. Pengurus pajak. Ya. Terima kasih pengurus pajak. Ya, di Klinsar Terima ada. kasih. Respect. Jadi kita lu dibantu. terima kasih sama gue. Oh, terima kasih Iya, banyak. dibayar Sama dia juga ya. Yang Terima bener kasih juga banget, abang pajak. itu. Ya kebetulan kita kan ketemu setiap tahun baru kan. Ya. Nah, itu saatnya kayak Terima kasih. Lapor, saya sudah membayar harusnya. Gitu. untung itu. Karena di sekolah nggak diajar. Iya, bener. tapi emang complicated nggak sih sebenarnya pembayaran pajak itu? Gue pernah bayar pajak sendiri. Oke. Menurut gue, kalau lu tanya gue, maaf ya bapak-bapak ibu-ibu, sistem yang lama lebih enak, lebih gampang. Oh, Bokap gue juga setuju. Kenapa? Gampang banget tinggal masukin bukti-bukti potong, laporan kekayaan yang terbaru, selesai. Selesai, iya. Kalau kurang bayar, kalau lebih minta bayarin. Udah. Bokap gue tuh selalu ngeluh sama Cortex. yang sekarang Cortex. Cortex gue gak ngerti. Bukan gak ngerti, kayak
secara sistem ya Menteri Keuangan aja bilang ini banyak yang mesti Iya. diperbaiki. Iya. Jadi ya itu problemnya. Nah, daripada ngomongin cara bayar pajaknya, tapi mereka yang harusnya diajarin itu menurut gue juga tentang pajak itu apa. Iya. Banyak anak sekarang itu yang statementnya bilang, gue kan nggak bayar pajak, nggak ngaruh. Lu bayar pajak anjir. Iya. Wajib Tapo- ya? Iya, Apa maksudnya lu beli banyak. sesuatu aja ada pajaknya kan? Betul, itu Iya, namanya apa? betul. PPN. Oh, pintar, PPN. Iya. Jadi ya buat yang nggak tahu, barang-barang yang lu beli dimanapun itu udah ada pajaknya. Udah ada pajaknya. Kalau di Jepang itu tuh ada 2 label harga. Misalnya 300 yen, di bawahnya 400 yen. Berarti itu pajaknya 100, nggak selebih itu ya. Tapi kadang-kadang kayak gitu. 5%, 10% gitu loh. Nah, tapi di Indonesia itu udah sama pajak. Jadi lu nggak tahu harga sebelum pajaknya tuh berapa. Jadi lu tuh jangan, kalau gue nggak gajian, gue nggak bayar pajak. Lu Pasti beli bayar apapun pajak, lu bayar iya. pajak. Lu Bayar. tinggal aja tuh hidup tuh pasti ada bayar pajak gitu loh. Cuma lu nggak sadar karena lu nggak ngerti. Ya itu kayak gitu-gitu Dan konsep-konsep. pajaknya juga maksudnya nggak segede-gede kayak kalau lu pajak motor, Lu pajak kumpulin, mobil. San. Dikumpulin, Lu San. kumpulin, Iya. San. Iya sih. Hitung, San. Mau gue hitungin. Makanya mereka nggak nyadar kalau mereka bayar pajak karena pajak yang mereka dari barang yang mereka beli mungkin tidak begitu terasa seperti Karena lu bayar. Bukan, karena price- bayarnya nggak dipisah. Tag harganya nggak dipisah. Iya. Iya sih benar Kayak sih. misalkan lu beli apa gitu, yang paling berasa banget tuh kan kayak misalkan di minimarket kan. Iya. Ya. Itu kan harganya pasti udah include. Udah ikut Udah pajak. Jadi taunya oh nih segini 4.000 misal, tapi itu sebenarnya udah include. Gini, lu pernah beli makanan online? Nah, Kan ada tuh, ini perumpamaan ya, bukan sama, tapi perumpamaan. Kan ada tiba-tiba ada service charge tiba-tiba. Iya. Ya. Nah itu itu. pajak. Tapi kan itu didetailin. Nah kalau kita beli-beli yang lain tuh nggak terlalu didetailin. Tapi sebenarnya iya sih. Kenapa? Karena kadang-kadang ada restoran kan before tax, ya kan? Iya. Ada. Nah, Tapi iya. kan before tax yang mana ada banyak pajak-pajak yang Iya. Jadi berbeda. agak mager pas beli. Aduh anjing before tax lagi saya. Nah yang udah sama tax itu sebenarnya ya berarti kalau nggak ada tax lebih murah lagi. Iya. Makanya kalau misalnya lu orang Jepang, lu liburan ke Jepang, itu ada namanya tax free. Jadi kan lu bukan orang Jepang, lu nggak berkewajiban bayar Bayar pajak Jepang dong. pajaknya. Nanti lu beli harganya harga non tax. Iya. Gitu. Oke, ngerti. Nah itu daripada teknisnya ya mungkin bisa diajarin kayak kenapa nih pajak. Nah nanti baliknya adalah ke relasi lu antara duit, pajak dan negara gitu loh. Bahwa selama ini negara bergerak pakai duit lu. ya, Gitu. dan lu punya hak gitu kan. Punya hak, Iya. lu jadi ngerti bahwa ada negara berkewajiban untuk mensejahterakan lu karena lu modal Bayar negara tax, gitu iya. loh. Dan kalau ada bala bantuan dan lain-lain itu duitnya dari mana? Jadi paham. Iya. Gitu loh. Itu aja diajarin dulu. Banyak yang masih nggak paham loh masalah gitu. Basic-basicnya Iya, aja. iya sih benar sih. Ya, itu satu bayar pajak. Apalagi nih yang non negaraan gitu loh yang Oh, Apa menurut ya? gue ini sih kayak secara emosional gitu. Ya gak sih? Apa? Kayak kita tuh gak pernah diajarin kayak gimana cara mengatur emosi kita. oh, ini bagus nih. Oh iya. Kalau di Montessori diajarin Fer. Kalau di sekolah saya tidak ya. Kalau di sekolah saya dibilang Eno bau, Eno nggak asik gitu. Terus Kamu orang- aja kalau kena di zaman mental. gue sekolah, maksudnya itu kan nggak masuk kayak kurikulum gitu kan. Iya. Cuma kalau di Montessori itu diajarin. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA itu mereka punya yang namanya peace corner. Jadi Iya. ketika lu ada masalah sama orang, lu ajak orangnya ke situ terus ngobrol, dan ngobrol itu pakai mawar. Jadi orang yang pegang mawar itu adalah orang yang berbicara. Jadi kalau lu nggak pegang mawar berarti lu harus mendengarkan. Haji gue pengen banget masuk Keren, sekolahnya keren. dia anjing. Yuk Kayaknya kita saya sekolah udah- lagi yuk. Iya kayak saya udah anjing. Terus di Peace Corner itu ada buku soal peace yang bisa lu baca, sama ada lilin di situ. Jadi kalau misalkan lu lagi ngerasa tidak apa sih kayak Marah? lagi gak mood atau apa, lu lagi pengen sendiri, lu bisa kayak istilah kata kayak nggak ikut belajar tapi lu ke situ buat kayak nenangin emosi. Anjing lu. tiap hari gue ke situ pasti. Coba biar. Tapi Biar ternyata bolos itu, Mon Center itu referensinya ke Reze Ark juga ya. Iya ya. Reza Font Arab. Center. Subunga. Gitu. Terus ada pisah ini pisah Ada kan pisah. Kenzi Zunezu. Kenzi Yunezu. Nahil Academia. Itu diajarin tuh di SPP sekolah lu berapa sih? ada lah. Asik aja kayak. Seru anjing kayaknya. Asik sih asik. Ntar pas bayar gak kuat Ya. kan liatnya tuh. Wah Tapi pingsan. menarik loh semenjak gue ngajar itu dengan kurikulum yang menurut gue ini baru. Jadi kayak anjir nih kayak semua sekolah harus. Iya harus kayak gini ya. Jadi harus jadi bare minimum Tapi gitu. kalau semua sekolah ada peace corner itu kata gue mah ya sudah lah nggak bakal dirawat makanya Enggak, itu. Tapi kan dari Lah, dari tapi- kecil. Nah tapi ini uniknya kalau di sekolah Montessori itu yang ngerawat
kelas Piskon, ya. itu anak-anak sendiri. Jadi selesai kelas mereka piketnya apa kayak ngelapin apa segala macem. Jadi problemnya bukan di itu San. Problemnya adalah memang maaf tenaga pengajarnya itu juga Iya. harus menerapkan disiplin yang baik. Kayak misalnya contoh, gue nggak tahu ya sekolah lu gimana, tapi sekolah gue selalu dibikin piket tiap tahunnya. Nggak ada yang jalan. Iyalah. Nah itu. Benar. Sekolah gue juga gitu, SMA gue gak ada piket-piketan. Paling juga cuma buka back, oh mas ini siapa let's say Supe gitu. Mas, Iya, Mas karena udah ada Supe. OB-nya kan. Iya, ada OB-nya. Mungkin karena merasanya kalau piket itu karena ngurus kelas itu bukan tanggung jawab kita karena ada OB ada Ada apa. OB, iya. Nah, sekarang kalau dari Montessori kan dari kecil udah diajarin kayak kelas itu tanggung jawab orang yang ada di kelas iya. itu. Jadi makanya mungkin ngerasa ada yang kotor, ada yang nggak di tempatnya pun mereka pasti akan benerin sendiri, beresin sendiri. Itu kan melatih Bagus tanggung sih. jawab. Iya. Dan melatih apa? Namanya keteraturan publik. Jadi lu tuh nggak jadi asshole di society. Iya, nggak jadi kayak lu lah gitu. Nggak jadi kayak lu yang buang sampah sembarangan. Ngerokok sembarangan. Naik motor nggak jelas. Tunggu. Let me clarify, gue kalau ada sampah selalu gue masukin kantong bos. Terus dibuang nggak? Dibuang dong. Bener ya, gue cek kamar lu ya. Cek. Nih lihat kamar gue ada tempat sampah. Sampahnya Sampahnya ada. di mana? Di baju. Di plastik. Di baju ada? Di baju nggak ada. Kayaknya. Di meja. Kayaknya. Di meja. Kayaknya. Yang Tisu mungkin. banyak banget sampah di meja apa yang buangin tisu. Enggak ya. Gue sempat buang sendiri ya. Sempat. Ada tunggu. Ada beberapa tisu yang sering gue pakai itu gue masukin langsung ke plastik. Akil, Waterson. Sering san. Iya kali. Nah ini nggak ngerti ya ini nggak punya peace corner kan? Iya, corner. Kelihatan banget nih. Harus ada Ya udah. Secara kejiwaannya emang ini nih. Dan lu goyang. tau gak sih cara berkomunikasi di Peace Corner itu bukan kayak misalnya nih ada orang rebutan bola lah. Kan misalkan kalau kita kan lu sih. Nah tapi kalau di Peace Corner itu kita diajarin untuk caranya kita tuh ngomongin apa yang kita rasain. Misalnya kayak aku sedih waktu kamu nggak ngajak aku main bola. Jadi orang yang lagi nggak pegang mawar itu harus mendengarkan. Oh ternyata dia sedih. Oh aja trend base dong. Nah akhirnya Aduh. Nggak, kalau pakai bahasa lu benar. Ya turn base. turn base. Persona deh. Nanti begitu dia pegang mawar dia ngomong Maaf ya ya. aku juga sebenarnya kesel waktu kamu gini. Nah akhirnya mereka ngobrol lah gimana enaknya. Terus selesai. Jadi setelah keluar dari Peace Corner itu nggak ada lagi bahas-bahas yang lain-lain lagi. bagus sih. Oh bagus tuh Melatih anjing. komunikasi gitu. Iya. Iya. Dan biasanya di Peace Corner itu, lu tau gak sih? Jadi itu bener-bener di pojokan. Terus ada kayak apa sih kasur kecil gitu sama ada bantal. Tapi itu tuh Bisa tidur dong. Bisa Ini tidur nggak, dong. apa di dalam satu kelas yang sama atau dipisah ruangannya? Di satu kelas yang sama, jadi satu kelas punya satu Peace Corner. Oh, lucu banget. Iya kan? Seru kan? Oh man. Lu kalau ngamuk sama orang bisa tuh kayak gitu. Boy, gue ngamuk sama lu. Ayo ke Kayak psikolog. lu- Ayo ke Kayak Peace Corner. lu ada masalah keluarga nih. Kayak aduh ke sekolah kan biasanya kan kita nggak selalu mood kan. Iya, bener-bener. Lu bisa ke situ dulu buat kayak meregulasi emosi lu. Nah, Iya. tapi kalau Jangan si misalnya- lilin ya. itu ya. Iya. Berarti kalau misalnya lu lagi ada masalah sendiri, lu nggak kan pasti sendirian dong di psikolog. Iya. Terus lu mau, gue mau meluapkan emosi. Bagaimana caranya? Nah itu makanya di Montessori itu diajarin meluapkan emosi itu bukan dengan kayak lu mukul-mukul atau apa, dengan cara lu diem, lu berpikir lu olah emosi lu. Jadi nggak selamanya lu marah-marah itu menyelesaikan apa bikin lu lega. Kan selalu kaitannya kalau emosi itu harus dilampiaskan, tapi Iya. orang-orang menganggap pelampiasannya itu harus sesuai emosinya. Iya, Kalau padahal marah- seharusnya enggak. Marah, kalau nangis-nangis atau bahkan sampai histeria gitu loh. Padahal yang dimaksud adalah mengolah. Iya, pesan. Guru loh. Gue bos. Ini buat banyak yang belum tahu, Ocha ini Masa? beneran certified guru apa? Ada Montessori. Montessori. Gue punya sertifikasinya. Dia beneran. Jadi kalau lu bilang, "Ini anak modal googling," kagak. Ini Kagak, orang ya. selain sertifikatnya juga praktikus. Dia beneran guru. Jam terbangnya udah tinggi. 2 tahun. Iya. Gue training ada apa nama ininya CJMS. Ada. Jadi Keren, Montessori keren, itu banyak lah. Cuma yang training waktu itu gue CJMS dari Singapura. Gokil ya. Gokil. Gokil, Tuh gokil. San, makanya dengerin. Iya, ya udah Pen. Ayo lu ke psikolog sama gue sekarang. anjing. Ada masalah enggak? Berarti menurut lu clean sound perlu gak sih?
Gue gak tahu Bikin sih. peace corner. Enggak Iya. sih. Oh enggak, Enggak kalau sih. kalau di Clean Sound menurut gua bukan peace corner. Apa? Adanya ini apa? Ring tinju. Apa? Ring Iya, tinju. apa? Fight corner. Fight corner. Lo, gue punya masalah sama lo. Ayo sini. Nah kayaknya yang sering ke situ Akil. Iya. Nah cuma lawannya ganti-ganti. Iya, ganti dia. Enggak ini. Lebih banyak Wah, Hasan. skrip lu jelek. Sini lu. Fight corner. Maju. Fan. Fight corner. Anjing. Gak tau kayak. Terus kayak San lu kemarin gak beli Wipol ya anjing. Ayo, fight corner. Anjing. Jadi kita nyebutnya bukan peace corner. Ring corner. Bukan ring corner, Apa? trial by combat. Oh iya, combat. Boleh. Jadi gua gak peduli siapa yang salah siapa yang bener. Yang tapi penting gelut. Lu menyediakan tempat lu buat untuk menyelesaikan iya, masalah. trial by combat di situ. Iya. Karena kita ada apa pedang-pedangan. Pedang-pedangan. Iya. Boleh gitu pakai. Iya, benar, trial by benar, combat. benar. Itu. Fokusnya adalah memang untuk memperkeruh suasana. Iya, ke suasana. Tapi jangan ganggu yang lagi kerja. Iya benar. Yeay. Karena biasanya kan lu pada kan ini kan sindir-sindiran gitu. Gak usah. Ngomong aja. Langsung aja tuh. Langsung baku hantam. Tapi dari gua sekolah, menurut gua banyak hal yang gua pelajarinnya itu di luar sekolah banyak banget ya. Tapi gua tidak tidak setuju dengan menghilangkan pendidikan basic sekolah. Apa contohnya? Nah, jadi gini kan banyak orang ketika kita ngomong kayak gini kan, iya harus sekolah diajarin tuh gimana cara dagang, gimana cara pajak, Wah, gimana keren itu segala macam ya kan. Which is okay, gue juga setuju dan gue amat sangat mengerti urgensinya gitu loh. Tapi bukan berarti dihilangkan matematika dasar. Oh iya. Ya. Ya, waduh. Karena di TikTok gue liat kayak di sekolah nih yang bikin bukan yang ngajarin pinter malah ngajarin gak kepake tuh rumus-rumusnya. Stupid. Emang itu emang gak kepake. Tapi di situ lu melatih otak lu untuk mengerti bagaimana sains bekerja. Benar. Ngerti gak lo? Bukan masalah lu paham dan nanti lu pakai trigonometri di mana-mana atau lu pakai sin konstan pada saat lu naik motor gitu. Iya. Tapi poinnya adalah lu paham dan lu tunduk sama bagaimana sains bekerja. Benar. Bagaimana ilmu pengetahuan itu berjalan, bagaimana lu memahami tentang sebuah struktur kebijaksanaan yang akan membuat lu bisa meramalkan masa depan. Ilmu pengetahuan itu buat meramal masa depan, sadar gak lo? Oke. Iya. Ngerti gak? Enggak, gue gak ngerti. Ngerti, Coba ngerti. jelasin. Ketika lu belajar sains, fungsinya itu untuk lu bisa memprediksi masa depan. Itu loh. Oke. Untuk kebutuhan hidup lu. Oh, oke. Contoh, oke. naik motor. Ya. Kalau lu di 120 dan tiba-tiba lu ngerem, kira-kira apa yang terjadi? Nggak mendadak bisa jatuh. Jatuh, Bisa mental, mental, bisa ya. belakang lu nabrak. segala macam kan. Itu kan lu Meramalkan. meramalkan masa depan. Tapi bukan ngawang. Tapi karena lu sudah mengerti basic-basic ilmu pengetahuan tanpa lu hitung manual, lu sudah paham bahwa kalau gue rem mendadak, habis nih Mati gue. gua. Tapi Habis. itu pikiran cepet sampai ke ujung karena udah terbiasa. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya bakal bisa lu apply di berbagai macam aspek sebenarnya. Banyak hal. Makanya contoh di pembahasan kita kemarin lu gagal meramalkan masa depan finansial lu. Iya, karena gue belum belajar itu. Lu belum tunduk pada sains Sainsnya, finansial. iya. Gitu loh. Atau kayak Raven gitu. Dia belum tunduk sama tata krama. Gak cara-cara. Fan. San. Lah Enggak. fan. Menurut lu apa yang gara-gara lu sekolah lu jadi bisa meramalkan sesuatu? Apa ya? Banyak hal dong. Apanya? Ngambil keputusan, Oh iya benar ngambil keputusan sih benar sih. Tanggung jawab. tanggung jawab gitu loh. Itu bukan masalah moral sosial tau gak lo? Itu masalah lu meramal. Kalau gue tunduk sama tanggung jawab dan mempraktekkan memenuhi tanggung jawab gue, orang jadi lebih percaya sama gue. Dan itu menjadi benefit buat gue. Nah, Oh shit. Fuck. gantuk si anjing. Nggak, bukan Oh gitu San. Oh ini boring San. Membosankan. Kayaknya dia tersentuh deh. Lu tersentuh San. Tuh gue. Ternyata gue selama ini masih bodoh. Emang. Gue udah sadar si anjing. Iyalah, ternyata gue selama ini mengetahui semua hal. Nah, Ternyata. tapi bukan berarti yang tadi nggak bisa masuk. Nah, makanya tuh menurut gua ya lagi-lagi nih asal ngomong aja ya. Mungkin kita SD SMP tuh diajarin yang exact. SMA itu mesti ada 1 pelajaran atau 2 pelajaran yang mata pelajaran khusus. Iya. Intinya menurut gua harus ada mata pelajaran baru. Namanya mata pelajaran kan ada keluarga negaraan ya dulu. Gua nggak tahu sekarang namanya PPKN. Ada namanya bermasyarakat mungkin. Tapi diajarinnya bukan toleransi, tenggang Iya, rasa. iya, iya. Apa sih dulu kurikulum apa? PKN kan ya. Apa dia judul-judulnya tuh? Budi Oh iya, pekerti. Budi pekerti, benar. Apalagi tuh ya pokoknya banyak lah. Ya. Yang menurut gua oke ada,
Tapi menurut gua sekarang udah ada tuh. Bab 1 belajarnya apa? Bikin KTP. Iya Apa sih. itu KTP? Iya. Kedua pajak. Ketiga apa lagi? Identitas. SIM. Terus apa lagi? Surat-surat lainnya. Pajak, surat-surat lainnya itu harus menurut gue itu harusnya sudah ada mata pelajaran sendiri sehingga pada saat lu lulus negara terbantu, lu juga tahu Iya. gitu loh. Apa itu pajak, apa itu KTP, apa itu paspor, apa itu KK, apa itu Akte kelahiran. akte kelahiran. Nah itu dia, karena itu gue sampai kapan ya? Ya belum ngerti gitu. Buat apa ada akta kelahiran? Dan lu Buat nggak apa? tahu kan kayak ini mesti diapain. Iya ini mesti diapain setelah kalau dibuang? Apakah nggak boleh ya? kartu apa akte kelahiran gua kasih orang? Iya. Apakah mesti gua selalu print? Apakah mesti selalu gue bawa selalu ada di tas Iya, gua? gitu. Jangan kan gitu juga surat laporan kehilangan. Iya. Terus apa lagi? Pokoknya urusan-urusan kenegaraan yang berbentuk paper-paper gitu lah, berbentuk dokumen-dokumen yang harusnya dari SMA tuh semuanya udah ngerti. Oh iya gitu loh. Oh ngerti. Iya. Jadi nggak ada lagi namanya kayak tolongin dong cara bikin ini, ini gini segala macam. Sama surat menyurat sih. Surat menyurat apa tuh? Surat Gimana? menyurat maksudnya kayak gimana sih cara bikin surat yang maksudnya kalau mau kirim kemana itu cara bikin Formil, gimana? formil. Oh iya Oh ya sih. kayak misalnya bikin apa Pengajuan. Iya, atau komplain. misalkan kayak lu mau apa barang hilang, itu bikin suratnya Iya, gimana? Nah, itu kan harusnya itu pun gue dikasih juga tahu. baru tahu cara ngelakuin. Ketika barang lu hilang. Barang gue hilang. Pas dompet gue jatuh dari motor. Oh Iya, itu. Lagi jadi kayak nggak pernah bikin. Gue juga gak pernah Sama-sama sih. nggak pernah. Gue juga gak pernah. Tapi kan poinnya itu kan. Jadi ketika itu terjadi dalam kehidupan lu nggak bingung mesti kemana dan lu tahu bagaimana cara mengaksesnya, gimana cara menghubungi polisi, gimana cara menghubungi Iya, pemadam kebakaran, benar. apa fungsi-fungsinya. Iya, Jadi itu. kalau misalnya masalah gua apa, hubunginnya apa. Oh, nah Iya. itu dia. Sekarang gini gua tanya, lu tau nggak? Ini gua baru tahu hari ini loh karena gua udah gede. Apa? Kalau lu meninggal gimana? Enggak, gue gak tahu. Misalnya lu meninggal, nggak usah lu deh maaf ya, amit-amit. Amit. Ada Ya, keluarga lu meninggal. Ya. Apa yang harus lu lakuin? Nah, gue gak tahu. Bikin Pertama, surat. mungkin ngurus pemakaman Iya gimana? ke tukang Ke siapa? ke pemakamannya terus nanya apa masih ada lahan kosong? Enggak ya? Nggak, ya gue juga nggak Ya. tahu. Nggak lu tanya, gue juga baru sadar gue nggak tahu gimana kalau misalnya Iya, ada juga sih. keluarga gue meninggal. Gue Enggak, nggak tahu. harus bikin surat dulu. Harus bikin surat. Dari rumah sakit tuh biasanya nyediain kayak surat. Gue nggak tahu tuh. Nah itu ada administrasinya di Iya, rumah sakit. nanti dibikin surat gitu. Surat. Karena nyokap gue kan kebetulan orang kedukaan ya. Hmm. Jadi kayak administrasi gitu dia udah Iya. inilah. Jadi Itu kan sering community kan itu, tapi Iya, tapi yang ngurus nyokap gue. kan bagian community bukan bagian dari kenegaraan kan itu. Itu Iya, kan iya, community iya, gitu iya, loh. iya, iya. Kalau ya itu gue bilang kita nggak tahu kan. Iya sih. Gua Wah, ribet lah di rumah sakit agak panjang juga Iya. itu. Nah itu kan, ini apakah kalau kita ke rumah sakit nih, kalau meninggal, kalau sakit apa? Iya. Iya, benar juga. Baca kontrak surat-surat gimana? Iya. Makanya itu tuh menurut gue harusnya masuk kurikulum sih ya pas lu SMA. ke rumah sakit gede aja, bingung gue sebenarnya. Iya bener, bingung kemana-mananya ya. Waktu itu gue nemenin Dika kan, kemana? Ini kemana Dik? Ini kemana Dik? Kita harus kemana nih Dik? Terus saat kita ke meja registrasi aja, gue gak tahu yang mana sebenarnya. Dia iya kan? Iya, gue harus registrasi kemana? Nah, gua cuma harus itu mungkin ngomong karena apa. setiap rumah sakit beda-beda juga ya. Itu benar. Iya. Tapi kan again, itu semua akan mengerti langkahnya lu ketika lu sudah paham apa yang mau lu lakuin, Iya. apa yang Dan perlu lu iya. buat dan Iya. kemana lu mesti itu. Nanti kan ujung-ujungnya lu bisa tanya sama Pak, saya mau buat surat A. Iya betul. Kemana ya? Kemana ya? Arahnya lebih ke arahnya Iya. kemana nanti diarahin. Iya gitu loh. Bank gitu kan, gimana cara ngajuin pinjaman, gimana segala macam. Nah menurut gue itu hal-hal yang sayang banget kalau misalnya mau sedikit meningkatkan awareness masyarakat terhadap pentingnya dokumen-dokumen itu ya menurut gue di SMA harusnya dimasukin kurikulum itu. Betul. Kurikulum bermasyarakat. Bermasyarakat. Gitu. Iya. Gimana tuh? Bukan masalah tenggang rasa, tapi gimana caranya kalau gue kemaling gue mesti ngapain? Prakteknya lah, apa Iya. sih pengaplikasiannya? Pengaplikasiannya Iya. gitu. Ini suratnya ngapain gitu loh. Ini mesti ngapain? Daftarnya kemana? Nama suratnya apa? Prosesnya bagaimana? Dan nanti untuk apa? Itu bagus sih. Sebentar, kita iklan dulu. Kalian tahu kan baju ini kan? Ini baju yang kupakai adalah merch official Clean Sound yang kolaborasi dengan Meganeko. Jujur banget nih, ini menurutku bajunya keren sih. Kalau misalnya dipakai buat olahraga atau pelari culture, tetap oke. Kalau misalnya kau tertarik sama baju yang kayak gini atau kayak yang dipakai yang lain, ya kau bisa cek di link yang ada di deskripsi. Dengan membeli merch ini, artinya kalian mensupport ekonomi kami. Dan terima kasih udah nontonin iklan ini. Sekarang kita kembali ke videonya. Sebenarnya banyak sih yang pengen gue omongin, cuman karena dari kalian contohnya bagus. Ini banyak banget yang kayak menurut gue tuh bukan masalah kenegaraan tapi nggak diajarin di sekolah. Dan menurut gue pribadi adalah hal yang mesti kalian coba cari tahu juga, negosiasi. Oh iya sih, iya bener sih. Iya sih, nawar. Iya. Nawar kita nggak pernah diajarin sih negosiasi. Nawar tuh gimana? Tadi di Montessori diajarin.
Tapi kayaknya di aku ada deh. Terus kayak ini apa how to deal with grief. Iya Oh, bener-bener iya. itu Itu juga balik lagi diajarin di kayak mau- Montessori, San. iya. Kayak lu harus coba sekolah di Montessori. Kayak sih aman Kayak kayak. lu sekolah lagi deh San. Nggak, tapi emang kalau deal with a grief kayak menurut gue Tidak mudah loh. Dan tidak semua orang tahu loh caranya. Iya. gue nggak tahu ya, gue nggak tahu underestimate atau gimana, tapi menurut gue kayak what, cry terus move on. Enggak segampang itu sih. Enggak, San. Nggak karena segampang. itu Apa karena gue bakal numpuk. belum menemukan Ya lu belum belum merasain. Belum merasakan ngerasain yang rasanya. impactnya gede aja di gue kali ya. Iya, belum aja. Terus ada lagi tau gak lu? Apa? Seks. Iya, sex education. Iya, maksudnya Jarang. makanya orang-orang suka kritik karena wah kok dari kecil ngajarin seks ya, mungkin gantilah jadi biologi apa kayak. Iya. Karena bukan diajarin cara sih menurut gua, tapi lebih ke bahayanya, Iya. dampaknya, Iya. dan lain-lainnya itu. Penyakitnya juga Iya, itu yang paling- penyakitnya. Iya. Tahu kalau lu ngelakuin ini lu bakal dapat penyakit ini yang belum ada obatnya dan lain-lain belum mengartikan. Tapi penyakitnya dapat di SMA gak sih? Dapat. Dapat tapi nggak di SMP nggak sih? SMP. Emang SMP? Gua nggak dapat, Gua- gua cari tahu sendiri. Seingat gue tahu sendiri, tapi seingat gue diajarin tapi nggak sedetail kenapa lo bisa dapat ini, gimana cara dapat ini dan lain-lain. Gue gitu. dapet di SMA sih. Oh, gue paling cuma dikasih tahu ini penyakit kelamin dan ini, ada ini, udah. Gak ada yang ngasih tahu kayak kalau kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini, akibatnya ini dan lain-lain. Oh iya sih. Iya nggak sih, nggak detail ada. Itu banget. gue dapat dari dia sendiri. Itu. Wah, kayaknya banyak banget sih anjir yang Yang dan lama-lama jadi apa? Jadi podcast yang add value ke sistem pendidikan ya. pendidikan, iya. Dan banyak di sistem pendidikan sih kita ngobrolnya tadi. Bikin perusahaan. Bikin perusahaan. Itu udah terlalu Nggak sih, jauh itu ya. sih. Jauh, Jurusan sih. Kita bikin perusahaan tuh kuliah sih. Iya, jurusan, Iya. jurusan. Apalagi ya selain itu ya apa Warisan. warisan. Itu penting sih. Warisan penting ya? Penting dong. Penting. Pembagian dan lain-lain ya. Kayak- Dan bagaimana cara Dan Suratnya. konsekuensinya. Apa yang diwariskan? Iya Dan sih. seberapa banyak. Iya, tapi iya sih, gue juga belum tahu cara buat dapat warisan tuh quote and quote gimana. Menteri kayak ada lawyer gitu datang. Nggak, trial by combat. Wes, fucking go anjing kata gue. aku ingin 80% dari harta ayahku sing. Kan bisa deh. Udah, thank you semua yang udah nontonin. Komen di bawah apa yang menurut kalian gak Kalian dapat di dapat sekolah, di tapi sekolah. menurut kalian penting banget untuk Diajarin di diajarkan sekolah. sekolah. Ya. Dan thank you semua yang udah nontonin, thank you membership dan untuk kita semua Stay clean and sound. Dadah.